Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran kali ini kita kelas 6, yaitu pelajaran fikih. Pelajaran fikih tentang makanan halal. Bentar. Nah, tentang makanan halal, kita nanti mengidentifikasi macam-macam makanan halal. Agar apa tujuannya? Agar bisa memilih makanan yang halal. Selanjutnya, makanan yang halal ini menurut agama Islam, semua rizki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Contohnya ini ada padi, jagung, sagu, kedelai, sayuran, buah-buahan, dan lain-lain. Terus lagi ada kriteria yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut, ikan. Ada lagi yang lain, rumput laut dan tumbuhan di dalam laut. Semua binatang ternak, ayam, itik, kambing, sapi, kerbau, unta, dan lain-lain, kecuali ada babi dan anjing. Anjing, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Umpamanya ada menggunakan anjing untuk berburu, menangkap buruan, tapi ketika digigit tidak sampai mati, terus disembelih, ini bisa menjadi halal. Semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar, jenis hewan air, ini adalah makanan yang dihalalkan menurut agama Islam. Kita lanjutkan selanjutnya, macam-macam makanan halal. Macam-macam makanan halal. Halal itu bisa dilihat dari segi bendanya. Itu benda ini. Itu makanan yang berasal dari binatang maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Ini yang gambar ini dari tumbuhan apa hewan? Buah-buahan. Dari tumbuhan. Sate dari hewan apa tumbuhan? Hewan. Ikan yang hidup di air atau di laut. Nah, terus ciri-cirinya halal bendanya yaitu bermanfaat bagi pertumbuhan kesehatan manusia. Kalau ini ada berbagai macam tumbuhan ataupun hewan, tapi kok berbahaya untuk tubuh, maka ini tidak halal. Terus tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Jadi segala jenis makanan yang tidak merusak badan ataupun pikiran, kalau pikiran berarti memabukkan, bisa hilang ingatan, membahayakan, berarti nanti tidak halal. Terus bendanya tidak kotor, bukan najis, dan tidak menjijikkan. Sesuatu yang menjijikkan ini hukumnya haram. Jadi kriteria halal tadi yaitu makanannya berasal dari binatang ataupun tumbuhan yang memang tidak diharamkan oleh Allah. Yang kedua, sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Sudah, benda ini memang boleh bermanfaat bagi manusia, tidak merusakkan badan, dan tidak kotor, tidak najis, dan tidak menjijikkan ini. Nah, ini Quran surat Al-Baqarah 168. Ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Artinya, wahai manusia, makanlah
dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Ini adalah makanan halal dari segi bendanya. Kemudian ada lagi halal dari cara memperolehnya. Makanan halal dapat menjadi haram apabila diperoleh melalui hasil mencuri, melakukan perbuatan menipu, terus hasil riba, dan maupun hasil dari korupsi, dan lain sebagainya. Ini gambar ini ada orang mengambil uang dari dompet miliknya orang lain. Jadi digunakan uangnya untuk membeli sesuatu yang halal, tapi hasilnya dari mencuri, maka barang tersebut halal untuk dimakan apa haram? Haram, tidak boleh dimakan karena hasil dari uang mencuri. Nah, ini jadi benda halal kalau prosesnya memperolehnya dari halal, dari haram, yang dilarang berarti nanti makanannya menjadi haram. Paham? Lanjutnya ada lagi halal dari cara memprosesnya. Apabila makanan sudah diperoleh dengan cara halal, dengan bahan baku yang halal pula, ini maka makanannya menjadi halal. Akan tetapi, kalau prosesnya dari awal sudah tidak benar, meskipun sebetulnya halal, akan menjadi haram. Contohnya ini sapi yang kemarin ini dikorban. Ya, korban ini namanya sapi bisa halal ketika sudah disembelih. Kalau sudah disembelih nanti akan halal. Kalau sapi mati sendiri tidak disembelih berarti nanti proses untuk menjadi halal harus disembelih dulu. Ada lagi ini makanan bakso. Bakso ini kalau dagingnya daging dari halal mestinya halal. Tapi kalau prosesnya dibuat dengan obat yang terlarang, di sini ada urat, bahan pengawet yang berbahaya untuk tubuh, maka ini bakso ini menjadi haram karena proses pembuatannya dicampuri dengan bahan yang haram. Terus ada makanan-makanan yang lain, ini ada danger, bahaya untuk dikonsumsi untuk tubuh. Makanya mungkin ada karena menggunakan pewarna tekstil, pewarna pakaian, tapi digunakan untuk makanan. Ini berbahaya. Maka makanan yang membahayakan tubuh ini karena prosesnya tadi keliru menjadi haram. Paham? Nah, lanjut. Ini lagi ada halal cara menyajikannya, mengantarkan serta menyimpannya. Ini makanan dari halal bisa menjadi haram. Misalnya ini jika makanan disajikan dalam piring yang terbuat dari emas. Ada makanan halal tapi makannya dengan piring menggunakan bahan emas. Piringnya emas. Berarti hukumnya haram. Makannya menggunakan piring emas, tidak boleh. Haram hukumnya. Terus ada lagi cara menyajikannya. Ternyata bukan disajikan untuk manusia. Ini gambar. Ada makanan ditaruh di bawah pohon besar. Mungkin untuk roh-roh halus, setan, ya, dan lain-lain. Hantu jahat. Ini berarti makanan disajikan untuk hal-hal seperti ini, nanti hukumnya haram karena disajikan bukan untuk manusia. Ada cara menyajikannya iki. Ini ada gambar babi. Di sini ada beberapa makanan, ya. Mungkin ini ayam, mungkin opor bebek, ada nasi. Ketika disajikan seperti ini,
Sudah, ini terakhir makanan halal dengan cara menyajikan, mengantarkan serta menyimpannya, disimpan. Makanan ini disimpan di bawah pohon atau disimpan. Ada minuman agar menjadi memabukkan harus disimpan berapa tahun. Nah, itu juga mengakibatkan makanannya menjadi haram karena tujuannya agar bisa memabukkan. Itu ya, itu terakhir. Terus nanti ini slide terakhir. Dadah, terima kasih, semoga bermanfaat. Pelajaran kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa belajar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar.